Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam Rabbun karim wa anta dhu khuluqin azim fashfa'lana indal karim amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil qalbi adamul pengajian Al-Hikam ke-24. Min alamat Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil mautil qalbi adamal huzni ala ma fataka minal muwafaqati wa tarkun nadmi ala ma fa'altahu min wujudiz zalati. Setengah daripada tandanya hati yang mati, yaitu tidak merasa menyesal atau tidak prihatin atas kegelonjomannya, melalaikan kewajiban-kewajiban taat, atau atas berlarut-larutnya menjalankan maksiat. Jika orang hatinya mati, sedihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yang mati tidak dapat melihat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gelap baginya. Dia tidak membedakan mana yang hak, yang benar dan mana yang batal. Tidak tahu mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Sebaliknya tanda-tandanya yang hati yang hidup di sini dikatakan wa alamatul hayatihi bil anwari li ilahiyati wa illam tudrikha li walata hijabika khuznuka ala ma fataka minat ta'ati wa nadamuka ala ma fa'alta minaz zallati fatafrahu bisuwaril a'mali minka farhan syadidan wa taghtammu ala suwaril mukhalifati wa dhalika dalilun ala annaka min ahlil mahbubin Allah fajidda fis sayri wa la taksal. Tanda-tanda hati yang hidup atau alamatnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, alamatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika sedang teledor, sedang gelonjong, dia secepat kilat susah tobat dan prihatin karena teledor atau gelonjong. Lebih-lebih sampai berlarut-larut ke dalam maksiat. Dan di waktu dapat menjalankan taat dan bertaubat, dia menjadi bunga gembira. Gembira bukan gembira menyembungkan dada, tapi bunga gembira karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunga karena mendapat ridho Allah. Jadi boleh dikatakan bahwa orang yang menjalankan taat, melakukan perbuatan-perbuatan yang membuahkan manfaat bagi umat dan masyarakat, itu tandanya dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu dia menjadi gembira mendapat ridho Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu dia gembira mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan manfaat bagi umat masyarakat, baik lahiriah maupun batiniah. Ketika sedang berlarut-larut menjerumus ke dalam maksiat, dia sudah susah prihatin sebab merasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugikan umat dan masyarakat sekalipun wujud lahirnya kelihatan menguntungkan, tapi karena berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya merugikan masyarakat. Lebih-lebih lahirnya juga berbuat hal-hal yang merugikan, yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar merugikan umat dan masyarakat. Jika hatinya hidup, dia cepat-cepat susah, prihatin dan tobat karena melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, mari kita ditinjau pengalaman kita bagaimana. Kita tidak lepas dari berbuat baik atau berbuat buruk. Tidak lepas dari perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan menguntungkan. Dan dari perbuatan-perbuatan yang dikecam Allah dan merugikan. Perbuatan yang tidak baik dan tidak buruk dalam satu segi dapat dikatakan baik jika dipandang dari yang sama sekali tidak baik. Tapi dari segi lain juga dapat dipandang buruk jika dipandang dari yang baik. Ringkasnya, perbuatan-perbuatan hanya ada dua macam, diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau dikecam, dibendu Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, mari kita periksa diri kita masing-masing. Diridhoi Allah kah atau belum? Atau dibendu atau dikecam oleh Allah? Ini kita masing-masing bisa mengetahui berdasarkan alamat-alamat tersebut di atas. Hati kita masing-masing ini hidup atau mati. Para hadirin, jika mati, hati kita mati, alangkah rugi dan sengsara kita, terutama besok pada yaumul kiamah. Akibat matinya hati dunia akan dirasakan di akhirat sakjek dumblek selama-lamanya para hadirin. Sebaliknya, hati yang hidup ketika di dunianya, dia akan memetik buahnya di akhirat untuk selama-lamanya. Para hadirin hadirat, mari diri kita masing-masing kita tinjau. Dan para hadirin hadirat, kita diberi akal dan sedikit menyadari bahwa kita semua ini adalah hamba Allah yang senantiasa diberi suatu pemberian nikmat, fadl yang sebanyak-banyaknya, setiap detik dalam segala segi. Mari para hadirin hadirat, kita semua cancut tali wondo untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang menghasilkan manfaat bagi umat dan masyarakat, terutama dalam bidang kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Segala perbuatan apa saja jika tidak dilandasi kesadaran akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Kama qala Syekhi Syekhil Mu'allaf, Syekh Abdus Salam bil Al-Masisi, man dallaka 'ala dunya faqad ghasyaka. Orang yang memberi petunjuk kepada soal dunia, sesungguhnya dia orang yang menipu, menjerumuskan dirimu. Mengapa tidak? Sebab dunianya lalu digunakan untuk menuruti nafsunya belaka, otomatis terjerumus. Jika yang diberi itu tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man dzallaka 'alal 'amali faqad alba'aka. Wa man dzallaka 'alal 'amali faqad attaba'aka. Orang yang beri petunjuk tentang amal, tentang ibadah, kan begitu saja dia itu hanya membuat engkau capek kepayahan. Malah bisa jadi merugikan, bahkan menjerumuskan. Mengapa tidak? Sebab jika orang yang memberi petunjuk tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, justru makin banyak amalnya, makin banyak ilmunya, makin banyak kebaikannya, justru malah makin banyak takaburnya, makin banyak rasa bangganya, makin tebal ujub riaknya. Itu tadi tidak berarti jangan memberi petunjuk soal dunia, soal amal-amal kebaikan dan sebagainya. Bukan begitu. Tapi harus didasari dan diarahkan seperti dawuhnya yang ketiga itu, yaitu man dallaka 'alallah faqad nasahaka. Dan barang siapa yang memberi petunjuk, mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang sungguh-sungguh memberi nasihat, sungguh-sungguh memberi kebaikan kepadamu. Para hadirin hadirat, mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjiwai amal-amal ibadah kita dan segala kepentingan duniawiyah kita. Kita jiwai dengan pengabdian diri dan kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu lillah billah, lir rasul bir rasul, sungguh-sungguh ikhlas. Kembali lagi kepada pengajian. Jadi tanda-tandanya hati yang mati yaitu tidak mau prihatin lantaran berbuat soal-soal yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuruti nafsu belaka, itu hati yang mati. Tidak mau susah dan prihatin, boleh jadi malah bangga, malah gembira. Ini hati yang mati, tidak hidup. Yang kelihatan hidup hanya kelontongannya saja. Sesungguhnya dia bangkai. Itulah yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegas tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecam, dibendu, dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika hati yang hidup ketika sedang maksiat atau berlarut-larut, secepat kilat taubat, secepat kilat kita menyesal. Kata Ba'dul Arifin, al-wajalu ilal ajali. Harus menyesal sampai mati masih menyesal. Sekalipun maksiat kecil, lebih-lebih maksiat besar, lebih-lebih syirik. Sekalipun syirik khafi, syirik yang samar-samar, Ba'dul Arifin zaman kuno, maksiat sedikit saja penyesalannya sampai bertahun-tahun. Malah pokoknya al-wajal ilal ajal. Tapi para hadirin hadirat, kita menyesal dalam dosa-dosa ya, jangan sampai keterlaluan sampai meninggalkan bidang-bidang lain.
Penyelesaian maksudnya supaya dapat selalu berhati-hati. Jangan sampai berbuat maksiat lagi. Jangan sampai gelonjom lagi. Supaya dapat selalu menyadari bahwa maksiat atau kegelonjoman lebih-lebih berlarut-larut adalah sesuatu yang sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudul a'zam maksudnya ya prinsip yaitu supaya sadar suhud kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, lillah billah, istilah wahidiyah. Lillah mengabdikan diri dalam segala bidang, segala waktu, segala keadaan, segala perbuatan diarahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini soal yang pokok. Dan dalam segala amalan, segala perbuatan, segala bidang, segala ilmiah dalam segala waktu dan keadaan. Penuh digunakan untuk mengabdikan diri dan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Menempatkan Allah pada tempatnya, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pemberi, Tuhan yang Maha Rahman Rahim, Tuhan yang Maha Mengetahui, Tuhan yang serba maha. Menempatkan diri kita sebagai hamba yang apes, hamba yang lemah, hamba yang senantiasa berlarut-larut, yang senantiasa doluman jahulan, hamba yang senantiasa membutuhkan, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat kita dikarunia hati yang senantiasa hidup untuk fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam min yaumin hada ila yaumil qiyamah. Amin. La ya'dhamu dzambu indaka 'uzmatan tasudduka an husnid dhanni billahi fa innahu man 'arafa rabbahu tasghara fi jambi karamati dzambah. Jangan sekali-kali dosa itu bagimu menjadi perkara besar yang memberatkan dirimu sehingga menghalang-halangi engkau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga engkau berputus asa, malah sehingga berprasangka jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali jangan. Jadi kita harus merasa berdosa besar, tapi jangan sampai keterlaluan. Sebab jika keterlaluan lalu putus asa atau suudzon, menyangka jelek kepada Tuhan, menyangka Tuhan tidak mengampuninya, kita harus berkeyakinan bahwa Allah adalah Rahman Rahim, Ghaffar Ghafur. Perasaan dosa besar itu supaya mendorong lekas-lekas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa dosanya besar lalu putus asa. Ini terkecam. Bahaya. Sebab berarti tidak atau kurang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pengampuni segala dosa. Biar bagaimanapun dosanya. Terkecuali dosa syirik. Dosa menyekutukan Tuhan. Sekalipun syirik khafi, tidak sadar billah, istilah wahidiyah, dosa syirik yang tidak ditobati sampai mati tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalipun dosa syirik asal segera bertobat mau merubah sikapnya masih diampuni. Lah lebih-lebih dosa selain syirik asal mau bertobat Tuhan Maha mengampuni segala dosa. Dosa yang paling berat adalah dosa syirik, tapi asal mau bertobat masih juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha pengampun dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi dia yang ia dikehendaki. Barang siapa syirik billah, mempersekutukan Allah, maka sungguh ia tersesat sejauh-jauhnya. Itu tadi dosa syirik yang ditobati sampai datangnya mati. Tapi jika sebelum dia mau bertobat masih diampuninya. Orang yang asalnya musyrik lalu masuk Islam berarti dia telah bertobat dari syiriknya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Orang berdosa besar secepatnya bertobat malah putus asa. Ini terkecam. Malah putus asanya itu lebih berat daripada dosanya. Fa innahu man 'arafa rabbahu tasghara fi jambi karamati dzambah.
Sebab jika orang menyadari bahwa Allah Maha Kasih Sayang, dia tidak kecil hati. Yakin Tuhan mengampuni dosa-dosanya sekalipun bagaimanapun beratnya. Dan oleh karena itu, dia tidak segan-segan untuk bertobat, mohon ampunan. Pokoknya asal mau tobat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya kejadian-kejadian dalam sejarah atau pengalaman orang yang berdosa besar lalu sebab itu menjadikan dia secepat kilat tobat dan berubah sikap. Itu tandanya dia dikaruniai iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud, innal mu'minina yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu ay yaqa'a alaih wa annal fajira yara dzunubahu kadzubabi waqa'a ala anfihi qala bihi hikadha wa atara. Berkata Syekh Ibnu Mas'ud, orang mukmin melihat dosa-dosanya seolah-olah seperti dia di bawah kaki gunung yang akan longsor, dan dia takut tertimbun, atau seperti orang di bawah bangunan besar yang sudah retak-retak yang akan ambruk. Tentu dia takut bukan main. Begitu juga orang yang sungguh-sungguh mukmin yang melihat dosanya, sekalipun kecil dia takut sekali. Lebih-lebih dosanya besar. Tapi sebaliknya, orang yang mati hatinya, orang yang lacut, berlarut-larut dosanya, yang begitu besar dianggap soal biasa, seperti lalat. Wa yuqalu anta'atu kullamas tusghirat kaburat indallahi wa annal ma'siyata kullamas tu'dhamat saghurat indallah. Dikatakan bahwa taat jika dipandang kecil, besar artinya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa maksiat jika dipandang besar oleh yang berbuat maka menjadi kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat, jika melakukan taat itu merasa kecil tak berarti, malah merasa banyak kekurangannya, kurang ikhlas dan sebagainya, ini menjadi besar nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya maksiat, jika yang berbuat menganggap kecil soal biasa, ini menjadi dosa besar yang double-double serta dibendu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sampai merasa baik. Maksiat sekalipun maksiat kecil, lebih-lebih maksiat besar, jika yang berbuat merasa besar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal hati yang penting, mengatur hati sebagaimana seharusnya, itu yang penting sekali. Sekali lagi, hati adalah penting sekali. Seperti sudah kita maklumi, kita yakini, tetap sekali itu hadis Rasulullah SAW, inna fil jasadi lamudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasad. Dan jika buruk, menjadi buruk pula seluruh jasad. Ketahuilah, yaitu hati. Dzarratil min a'malil qalbi khairun min amsalil jibali min a'malil jawari. Amal hati yang sebesar semut paling kecil lebih baik daripada bergunung-gunung amal lahiriah. Sebaliknya, dosa kecil, sekecil atom misalnya, dari perbuatan hati yang lebih berat, lebih berbahaya dari bergunung-gunung dosa lahiriah. Tapi ini tidak berarti supaya berani melakukan dosa lahiriah, bukan berarti begitu. Tapi ini diperingatkan betapa pentingnya soal batinnya. Seperti itu istilah maksiat, syirik atau kufur, atau istilah iman, syuhud atau sadar, itu semua adalah amal perbuatan hati. Begitu juga amal yang paling tinggi nilainya adalah perbuatan atau amal hati, yaitu sadar atau syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya hati para hadirin hadirat. Mari kita perhatikan dengan sebanyak mungkin. Di samping memperhatikan amal-amal lahir, dan sekalipun soal hati itu mudah membahasnya, tapi ibarat sebagai setitik air di atas daun talas, mudah sekali berpindah-pindah, lap sana, lap sini, lap sana, lap sini, dan seterusnya. Maka perang yang paling berat seperti sabda Rasulullah SAW, jihadul akbar adalah jihadul nafsi, mujahadatun nafsi, memerang nafsu. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat
kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Diberi hidayah dan taufik, syafaat, tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah serta ini wa kadzalik barakah karamah dari beliau wa syahadat sama wa awanihi radhiyallahu ta'ala anhum. Amin amin ya rabbal alamin. La saghiratan idza qaballaka abdullika wala kabiratan idza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa kecil, semua dosa besar jika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sifat adilnya semua besar. Malah tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa. Sekalipun taat, ibadah, wujud lahiriahnya itu merupakan dosa besar semua jika dilaksanakan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan adilnya manusia. Yang dimaksud adilnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala bebas berbuat terhadap makhluk, terhadap hambanya. Yang jelek dibikin baik, yang bisa ya bisa, yang baik dibikin jelek ya bebas. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi adilnya Allah Subhanahu wa taala yaitu menggunakan berbuat terhadap makhluknya, hambanya sewenang-wenang, yang baik disiksa, yang jelek malah dikasihi dan sebagainya. Bebas. Kalau orang menyadari sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu, sekalipun punya ibadah seperti ibadahnya para malaikat, dia tetap takut. Otomatis, sebab dia lalu menyadari Tuhan bebas berbuat apa saja dan bagaimanapun juga, bebas menyiksa, bebas menghancurkan. Wala kabirata idza wajjahaka fadluhu. Sebaliknya jika Tuhan berbuat melaksanakan fadlnya, fadl yaitu i'ta'us syai'i bi ghairihi iwad. Memberi tanpa ada sesuatu apapun juga sebaliknya. Tidak sebab dimintai, diberi imbalan, lebih-lebih pokoknya ini dari si pemberi itu sendiri, tanpa sebab dari yang lain. Ini fadl. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi ini, otomatis Allah Subhanahu wa taala tidak didesak atau dipengaruhi oleh yang lainnya, oleh hambanya, oleh situasi dan sebagainya, tapi semata-mata dari iradah, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jika Tuhan berbuat melaksanakan fadlnya, atau jika seseorang mendapat fadl Allah Subhanahu wa taala, sama sekali dia tidak punya dosa besar. Malah dosa sekecil apapun tidak punya. Itu jika orang diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dosa-dosanya menjadi baik semua. Terus jadi jika sifat adil Tuhan dilakukan atas hambanya, semua ibadahnya si hamba menjadi maksiat. Lebih lagi maksiatnya. Tapi jika seseorang diberi fadl Allah Subhanahu wa taala, semua dosa diampuni, malah semuanya menjadi baik. Lebih-lebih ibadahnya. Ya mudah-mudahan hadirin-hadirat kita semua dikaruniai fadlnya sebanyak-banyaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lah, itu dalam Quran antara lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka yang mendapat fadl Allah Subhanahu wa taala, otomatis mereka bertobat. Dan bukan hanya diampuni saja dosa-dosanya, tapi di samping diampuni, dosa-dosanya itu diganti kebaikan semuanya. Jika orang diadili Tuhan, ibadahnya tidak ada yang diterima. Jangankan diberi pahala, tapi dijadikan susah buat menyiksa dirinya sendiri. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita dikaruniai fadl oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus usaha, La yakunul fadlu illa lil munkasirati qulubuhum al muta'arridatu lin nafahatil ilahiyah. Orang tidak akan mendapat fadlnya Allah Subhanahu wa taala jika hatinya tidak selalu nelongso yang sungguh-sungguh, merasa berlarut-larut dan berusaha sekuat tenaga mungkin untuk merubah sikap. Jika tidak begitu, jangan mengharap mendapat fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Malah justru dia mengharap mendapat tapi tidak berbuat, tidak konsekuen. Begitu jauh lebih berat mendapat bendu Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menginginkan mendapat fadl Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya, kita harus dengan sungguh-sungguh nelongso, merasa berlarut-larut dan sekuat mungkin memperbaiki keadaan sekuat mungkin dan meningkatkan. Imam As-Sadali di antara doanya, waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanatin man abghadta. Ya Tuhan, ya Allah,
jadikanlah keburukanku, maksiatku seperti maksiatnya orang yang Engkau kasihi. Dan ya Tuhan, janganlah kebaikanku Engkau jadikan seperti kebaikan orang yang Engkau murkai. Ini doa juga kita untuk kita amalkan seperti di atas tadi. Jika orang dikasih Allah Subhanahu wa taala diberi fadl, biar bagaimanapun besarnya maksiatnya senantiasa diampuni dosanya. Bahkan diganti kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Sebaliknya dimurkai, dibenci oleh Allah, biar bagaimanapun jika kebaikan sama sekali tidak ada artinya. Malah justru makin berat siksa yang akan ditimpahkan atas dirinya. Yang membentuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dus yang pokok ialah apakah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibendu, dimukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau mendapat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan baik atau perbuatan buruk itu hanya akibat dari fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis jika mendapat fadlnya Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya, akhlaknya, perangainya baik, selalu berbuat perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, memberi bagi umat dan masyarakat. Sebaliknya jika orang yang mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, istilahnya Imam Ghazali, atau mengalami sifat adilnya Allah taala, istilah dalam kitab ini, selalu berbuat perbuatan-perbuatan yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merugikan kepada umat dan masyarakat. Ya, sekali lagi para hadirin hadirat, mudah-mudahan kita mendapat fadlnya Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya dalam segala bidang. Mudah-mudahan perjuangan kita ini mendapat fadlnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga jami'al alamin dalam waktu yang tidak lama berduyun-duyun wafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para hadirin hadirat, hubungan mujahadah kubra yang akan datang mudah-mudahan mendapat fadlnya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, kiranya cukup sekian pengajian ini, dan semoga pengajian pagi ini benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan mari hubungan mujahadah kubra yang akan datang kita usaha sekuat mungkin, zahiran wa batinan, agar mujahadah kubra nanti benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita sekeluarga dan bagi umat dan masyarakat, terutama soal kesadaran fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan kepada penyiar pusat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghasyati zaman anatrah wal barakah wal karamah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.